Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Saya akan membacakan kita bersama-sama di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya mohon bangkit berdiri, kita baca-baca bersama 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyangkalkan kesalahan, untuk memperbaiki ketakwaan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah diberkati untuk setiap perbuatan baik. Amin. Buat firman Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya diberikan satu tema adalah breakthrough atau terobosan. Ya. Jadi tema khotbah hari ini adalah breakthrough atau terobosan. Saya akan lebih spesifik ke bagian finansial sesuai dengan tugas yang Pak Gembala berikan kepada saya. Sudah 10 tahun jadi kepala keuangan gak pernah diganti-ganti. Jadi hari ini saya akan membahas tentang finansial. Bapak Ibu, banyak orang yang mengalami kondisi keuangan yang bocor. Itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Hagai 1 ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam budi-budi yang berlubang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau mengamati ayat ini, kayaknya ayat ini bikin putus asa. Ya, kamu nabur banyak, tapi panennya sedikit. Ya, kamu makan bahkan tidak sampai kenyang, pakai baju pun nggak sampai panas. Saya pernah mengalami ini selama 7 tahun dalam hidup saya. Masa remaja saya di Semarang, saya memang belum kenal Tuhan waktu itu. Dan saya mengalami hal yang begini. Saya kerja 7 tahun, pulang ke kampung tidak bawa apa-apa. Ayam 1 aja saya nggak beli, nggak kebeli. Jadi saya nggak tahu kenapa, tapi boros hidupnya luar biasa. Dan saya terjerumus juga dalam pergaulan yang kurang baik. Ya, jadi bersyukur untuk anak-anak muda yang ada di sini. Kalian boleh ketemu komunitas yang tepat untuk melayani di tempat ini. Ya. Kalau dilihat dari kaca duniawi, kebocoran dalam keuangan itu pasti ada sebabnya. Yang pertama bisa juga dari bunga bank. Ya. Punya utang ke bank, buka usaha tapi bunganya terlalu besar. Akhirnya kita tidak bisa membayar bunga banknya dan uang keuangan kita mengalami kebocoran. Yang kedua, piutang yang tidak ditagih. Ya, saya mengalami juga hal itu. Bekerja, berusaha, utang kita di tempat orang lain, tapi orang lain tidak membayar, tidak tertagih, akhirnya keuangan kita, cash flow kita juga terganggu. Yang ketiga, salah investasi. Saya juga ngalamin, saya tidak bisa masak, tapi sok buka rumah makan Padang. Jadi begitu tukang masaknya kabur, saya nggak bisa nerusin. Akhirnya rumah makan saya tutup 6 bulan kalau salah ya Pak Martin ya. Mungkin ada beberapa orang yang pernah nyobain. Enak makanannya, tapi saya nggak bisa masak. Begitu tukang masak saya kabur, saya juga cash flow-nya terganggu. Ada hutang lah di situ, ya. Jadi investasi yang tertipu. Orang mungkin beli saham
berharap sahamnya akan naik, ternyata sahamnya turun, akhirnya uangnya habis. Itu juga bisa terjadi. Yang keempat, biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga ini bisa karena kita sakit, ya. Sakit kan nggak pakai rencana, tiba-tiba bisa sakit. Akhirnya uang yang ada dalam tabungan kita atau dalam simpanan kita terpakai untuk biaya sakit keluarga kita. Ya. Kalau dilihat dari secara rohani, kita sekarang ngomong rohani ya. Secara spiritual itu bisa terjadi disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, keluarga yang tidak rukun. Ini secara rohani ya. 1 Petrus 3 ayat ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu juga menjadi kendala. Karena di dalam firman Tuhan ini supaya doamu jangan terhalang. Kesepakatan dalam rumah tangga itu juga bisa menghasilkan doa yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak sepakat dalam rumah tangga, itu juga menjadi penghalang berkat kita. Saya bekerja di alat berat 25 tahun. Cita-citanya saya rasa sama ya kalau kerja dimanapun ya. Kalau orang di pelayanan juga cita-citanya mungkin jadi gembala ya. Saya bekerja di alat berat, cita-citanya punya alat berat, rasanya tuh sah-sah saja ya. Dan puji Tuhan terlaksana. Saya dibantu oleh adanya Bu Aina, dibelikan alat berat. Saya nyicip bayangan saya, saudara. Kalau saya punya alat berat, saya rentalkan. Logika saya setiap bulan pasti saya berduit. Lebih-lebih saya bisa bawa alat berat, saya akan bawa sendiri. Itu cita-cita. Bawa sendiri, rental sendiri, saya perbaikin sendiri, pasti uangnya lebih banyak. Tapi faktanya nggak demikian. Begitu saya rentalkan, dalam 1 bulan rusak seminggu, nanti kerjanya 2 minggu, rusak lagi 2 minggu, kerja seminggu. Akhirnya tidak berduit, yang ada tekor. Nah itu kan cita-cita boleh, tapi tidak terlaksana. Nah, akhirnya Ibu Aina bilang begini, alatnya sudahlah, jual aja. Saya bilang dia jual, tapi dalam hati saya nggak tahu nih, sini cita-cita saya 25 tahun. Hari ini saya punya, saya kepengen sekali alat ini bisa jalan. Boleh ya, kayak gitu boleh. Jadi waktu Ibu Aina bilang jual, ya jual, tapi hati saya belum melepaskan bahwa ini barang harus dijual. Saya masih bertahan. Mencoba lagi, direntalkan lagi, tekor lagi. Akhirnya saya nyerah. Ya dulu pool saya ada di dekat Lemo Hotel 88 ya. Akhirnya saya nyerah sama Tuhan. Kami berdoa bersama, sepakat. Karena saya udah ngerasa sepakat dengan diri saya. Oke, kalau gitu alat ini kita jual. Ya, kata sepakat ini keren. Kita punya yayasan, kita punya apa Bu? Ya, namanya motonya sepakat. Nanti tanya Bu Gembala itu artinya bagus sekali, sepakat itu. Ya, jadi kesepakatan itu menghasilkan doa yang dijawab oleh Tuhan. Tidak sampai 1 minggu alat saya bisa terjual. Dan anehnya orang itu bukan orang dekat, tapi orang dari Surabaya bisa cari alat ini yang pas, dan dia nggak berasa bersukat setelah mendapat alat yang seperti saya punya. Dan akhirnya terjual. Artinya apa? Kesepakatan kita berdua, kesepakatan dalam rumah tangga menghasilkan, dan doa kita tidak terhalang. Doa kita dijawab karena kesepakatan itu, ya. Yang kedua, mengabaikan rumah Tuhan. Tidak mau terlibat dalam
pelayanan, tidak mau terlibat dengan keadaan gereja, tidak mau peduli dengan kondisi gereja. Ya, ini mengabaikan rumah Tuhan. Jangan merasa Bapak Ibu di sini hanya jemaat biasa. Bapak Ibu harus merasa memiliki gereja ini. Ya, Pak Gembala sudah pernah sampaikan bahwa gereja ini bukan milik saya, tapi milik semua jemaat. Artinya kita semua harus terlibat dalam pelayanan ini. Jangan tidak peduli dengan keadaan gereja. Mau AC dingin kayak, mau kursinya kotor kayak, itu urusan para aktivis gereja. Mau khotbahnya siapa kayak, ya kondisi gereja seperti apa, mau bocor, saya nggak peduli. Itu urusan para pengurus gereja. Ya, itu hilangkan pemikiran-pemikiran yang itu, karena gereja ini adalah milik kita bersama. Dan kita harus peduli dalam keadaan apapun gereja kita. Kita sepakat sekali lagi bahwa gereja ini harus maju, gereja ini harus menjadi berkat, dan gereja ini menjadi gereja yang misioner. Amin. Yang ketiga, tidak mau membayar perpuluhan. Saya terpaksa ngomong ini karena yang tadi saya katakan di awal, bagian keuangan, saya harus memberitahukan hal ini. Malaki 3 ayat ke-8 sampai ke-12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Yang kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apabila aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, aku akan menghabis kamu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyambut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan jadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kalau bicara tentang perpuluhan, mungkin ada yang bilang ini ayat firman Tuhan perjanjian lama. Yang perjanjian baru yang mana? Tuhan Yesus ngajarin gak perpuluhan? Sampai hari ini perbedaan ini belum selesai. Ya, mari kita pakai analogi yang sangat sederhana. Nggak usah pakai sekolah teologi dulu baru ngerti perpuluhan. Kita pakai yang memakai analogi yang sangat sederhana. Ya, nanti kalau sekolah teologi dulu baru ngerti perpuluhan, repot banget, kampus pada ramai semua. Yesus mati di kayu salib, memberikan apa ya? Nyawanya. Pengorbanan Yesus 100%. Saudara bicara apa? Mau ngitung apa? Yesus memberikan 100% nyawanya buat kita. Terus kita mau hitung-hitungan lagi 10%. Sederhana aja Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong 10%, 20%, ya kita ini siapa sih? Tuhan memberikan nyawanya di Golgota sempurna 100%. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Upahnya adalah kekalan. Gak sebanding dengan 10%, 20%. Gak penting saya bilang. Jadi kalau kita mengerti karya keselamatan, saya terima Yesus karena membaca karya keselamatan. Buat apa
Kalau Yesus tidak datang, tidak mati, bangkit, saya nggak bakal terima Tuhan. Karena saya belajar karya keselamatan ini, saya diselamatkan, akhirnya saya menerima kehidupan yang kekal. Makanya saya terima Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini juga mengerti, sangat paham tentang karya keselamatan. Jadi kalau ngomong berdebat tentang perempuan, belajarlah tentang karya keselamatan. Ya. Memberikan perpuluhan semata-mata karena menghormati Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan seperti saya tadi katakan. Mau balas pakai apa? Ya. 100% Tuhan sudah kasih ke kita. Kegagalan perpuluhan sebenarnya berakar kepada apa? Kepikiran pelit. Orang Kristen tidak boleh pelit. Ya. Karena tidak percaya atau meragukan Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian di gereja Gading Serpong. Ada orang gajinya UMR, mohon maaf ya, saya dicerita saja. Terus buat cicilan rumah sekian, buat kebutuhan rumah tangga sekian, buat sekolah sekian. Secara hitung-hitungan manusia nggak bakal bisa kasih perpuluhan karena habis. Ini benar. Terus orang ini setia. Dari hasil gaji mereka, dia sisihkan 10% buat perpuluhan. Hasilnya apa? Dia juga nggak tahu. Kok bisa semuanya cukup? Dari gaji yang ada, kalau dihitung-hitungan secara manusia, hitung-hitungan kalkulatornya akan error. Karena dipecat-pecat nggak bakal ketemu. Tapi begitu dia setia memberikan perpuluhan, cukup dan bisa hidup, semua tercukupi. Itu adalah keajaiban Tuhan. Ya, jadi memberikan perpuluhan merupakan sebuah ketaatan. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita tuh mempunyai berkat yang luar biasa dan istimewa dari Tuhan. Kalau berkat umum itu biasa. Apa itu berkat umum? Kita bisa bernapas, ada udara, saudara mau berdoa, saudara mau anak Tuhan, mau anak siapa, semua bisa menghirup udara. Karena Tuhan sudah menyiapkan udara itu. Saudara bisa berjemur, ada matahari, mau itu orang Kristen, mau itu agama apapun, berdoa tidak berdoa, Tuhan sudah menyiapkan matahari itu. Itu berkat yang umum. Ya, bisa ada hujan, bisa tidak ada hujan. Semua manusia bisa merasakan itu karena Tuhan sudah menyiapkan buat kita semua. Itu namanya berkat yang umum. Tapi berkat anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan berkat yang istimewa buat kita. Yang pertama, berkat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya adalah kemenangan atas dosa. Yang kedua, kemenangan atas setan. Jadi kalau Bapak Ibu masih kalah sama setan, masih takut sama setan, berarti saudara belum menerima berkat yang istimewa dari Tuhan. Karena ini yang menerima berkat ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kemenangan atas penyakit. Yang keempat, kemenangan atas kemiskinan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Kalau kita mau bekerja, berusaha, berdoa, setia sama Tuhan, saya sangat percaya pasti kita akan diberkati. Nggak ada ceritanya anak Tuhan kelaparan, apalagi orang itu mau bekerja. Tuhan kita tuh Tuhan yang dahsyat. Kami juga pernah ngalamin nganggur selama 3 bulan. Pernah makan batu nggak? Nggak pernah. Semua tercukupi. Semua cukup, tergantung bagaimana kita mengelolanya keuangan yang ada.
takaran kita. Ya, Ibu Aina pernah cerita, takaran kita tuh apa sih? Mau pakai takaran apa? Mau pakai gentong, mau pakai gelas saja, mau pakai mug aja. Kalau kita dikasih ukuran sama Tuhan cuma gelas, tapi kita memakainya pakai gentong yang besar, mau berapapun di gentong gak bakal penuh. Tapi kalau gelas ini penuh, melimpah keluar, itu namanya Tuhan bilang orang yang diberkati dan menjadi orang yang kaya. Orang kaya bukan berapa mobil kita, berapa rumah kita, tapi berapa saudara bisa memberi. Tuhan yang sudah mempercayakan ukuran yang kita kasih, tapi itu meluap keluar, itu disebut sebagai orang yang berkelimpahan. Amin. Yang kelima, kemenangan atas kesusahan. Yang ketujuh, kemenangan atas kematian rohani. Yang kedelapan, kemenangan atas kegagalan hidup. Hari ini mungkin Bapak Ibu merasa gagal. Tahun kemarin merasa gagal. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita pasti mendapatkan kemenangan. Amin. Yakinkan itu. Ini awal tahun yang sudah saatnya kita membuat terobosan seperti apa yang Pak Gembala telah canangkan dalam bulan ini adalah bulan terobosan. Di dalam kehidupan kita termasuk soal memberi. Ya. Pemberian apapun harus dengan hati yang benar, di mana Tuhan benar seperti apa. Yang pertama, memberi harus dengan sukacita. Tuhan ingin agar siapapun yang melakukan persembahan dengan gembira, jangan sampai karena terpaksa, ya nggak enak sama Pak Gembala, Mami Gembala, nggak enak ada yang lain. Tapi Tuhan mau kita memberi dengan sukacita. Kegembiraan sikap pertama yang kita miliki. Jangan bersungut-sungut, nggak ada artinya Bapak Ibu saudara memberi, tapi karena terpaksa, karena nggak enak yang lain memberi, saya juga ikut memberi lah. Ya. Walaupun mungkin secara dunia ya nggak apa-apa. Saya pernah jadi ketua panitia satu rumah ibadah waktu saya di lama punya. Saya punya metode. Metodenya saya lelang tapi terbuka. Karena kalau lelangnya tertutup, orang udah ngasihnya seenak-enaknya. Jadi saya bikin lelang terbuka. Di dalam forum rapat, karena saya panitia, saya bilang begini. Ini bangunan akan saya bikin kubah yang besar. Kita akan renovasi. Saya waktu itu saya wakil ketua. Saya akan memberi semen 20 sak. Ini jangan dicontoh ya, saya cerita aja. Karena saya memberikan semen 20 sak, orang pasti akan mengukur diri masing-masing kan. Si Agus kerja di pabrik bisa kasih 20 sak. Saya dosen cuma ya, akhirnya lebih besar. Dia akan memberi lebih banyak. Yang lebih hebatnya, kami punya tetangga orang Garuda, orang kaya. Karena pancingan saya ini, dia bilang gini, bersih semua untuk bangunan ini saya. Luar biasa ya. Tapi saya tidak menyalahkan ini di dalam rumah Tuhan, karena kita masing-masing diberi beban yang berbeda-beda. Ya, jadi itu tidak perlu dilakukan, tapi kami percaya berapapun yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan, saya percaya itu sudah menjadi hak dan Tuhan juga akan mencukupi. Saya nanti akan bersaksi lebih banyak, ya. Bukan saya, bukan Ibu Aina, tapi Tuhan, ya. Yang kedua, memberi dengan tulus. Ya, bukan dengan tulus, tapi dengan tulus ikhlas. Apa yang kita memberi supaya Tuhan membalas lebih banyak. Maksudnya gini, kalau kita memberi, apa mengharapkan Tuhan memberikan kita lebih banyak? Matius 6 ayat 3 dan 4.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang menyembunyikan akan membalasnya kepadamu. Dalam ayat ini Yesus menekankan pentingnya kerahasiaan dalam memberi. Hal ini mengerjakan kita untuk melindungi perbuatan baik kita. Kenapa? Untuk menghindari kesombongan atau kebanggaan yang bisa merusak niat baik kita. Kalau kita memberi tetapi berkoar-koar, berarti mendapat pujian dong. Wah, bagus, nyumbang gereja 50 juta, diumumkan di gereja, semua orang tahu. Kita sudah dapat pujian dari manusia, tapi Tuhan tidak berkenan hal itu. Karena kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu, supaya Tuhan yang akan membalas niat baik kita. Yang ketiga, memberi dengan konsisten. Jika Tuhan menyediakan tanpa gagal, sudah sepantasnya kita harus bersyukur juga tanpa gagal. Ini adalah renungan kita bersama. Apakah Tuhan selama ini pernah gagal memelihara kita? Kalau Tuhan gagal sekali saja menyiapkan udara ini, selesailah kita. Tuhan lupa nih, udara ini Tuhan lupa nih, ngasih udara nih ke dunia ini, ke bumi ini, selesai kita. Kita nggak bisa napas. Ya, jadi Tuhan nggak pernah lupa kepada umatnya. Tuhan selalu ingat. Tuhan setia sepanjang umur hidup kita, ya. Masing-masing kita sampai detik ini, pernyataan Tuhan adalah sempurna. Jika kita mengakui bahwa Tuhan tidak pernah gagal, sudah sepantasnya kita memberi persembahan atau perpuluhan menjadi sebuah kebiasaan dan gaya hidup. Waktu saya menjadi pengusaha, mantan pengusaha, bangun jam 9 pagi, terus ke pasar, ke pasar sarapan. Nanti jam 3 sore saya ke mall, nongkrong di mall, ngopi-ngopi cantik. Ya, saya menjalani itu beberapa tahun. Rasanya saya nyaman sekali hidup ini. Bangun saya enak-enaknya, ke pasar sarapan, ke mall, ketemu orang juga di mall, AC-nya nggak usah bayar, gitu kan. Nah, Tuhan kasih cobaan ke saya bahwa saya punya usaha, selesai, gagal. Selama 6 tahun kami menikmati hidup seperti itu. Kadang-kadang Ibu Aina tiba-tiba bikin nyari tiket. Kita tanggal ini ke Singapura, tanggal ini kita ke Malaysia. Orang kaya. Dan kita menikmati hidup itu, ya, karena kita pernah punya usaha. Sakit, selesai semua, keuangan bocor. Dan 4 tahun yang lalu saya bekerja. Yang tadinya saya di zona nyaman, nikmat, bisa menikmati kebiasaan yang tadinya saya di zona nyaman, saya bisa ke zona ini karena saya juga punya niat bahwa ini kebiasaan saya yang lama, saya ubah dari kebiasaan yang baru. Jadi saya cerita bahwa memberikan perpuluhan sama dengan kehidupan kita. Kalau sudah biasa mah nggak usah pusing, nggak usah pusing dengan hitungan persen-persen. Kasih mah kasih aja. Ngapain mesti pusing, mesti ngitungin berapa puluh, sekian puluh, 40, ribet amat. Tapi kalau sudah biasa memberi, gampang Bapak Ibu, bukan jadi beban. Jadi kita harus berani melangkah, membuat terobosan baru di tahun 2024 bahwa memberi itu adalah satu kebiasaan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang keempat,
memberi dengan hati. Yang tadi udah ya. Ya. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk setulus hati memberi karena Tuhan. Kita harus hati-hati dengan motivasi, Bapak Ibu. Melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain itu baik. Tetapi kalau hanya untuk gengsi atau supaya disanjung, hal tersebut akan sia-sia di mata Tuhan. Jadi seperti orang-orang Farisi. 1 bulan yang lalu saya dengan Ibu Aina disuruh diminta pelayanan ke Banyuwangi. Ongkos dari Jakarta ke Banyuwangi naik pesawat itu berdua itu 6 juta. Jadi saya dengan Bu Aina sudah sepakat bahwa kami melayani dimanapun, kami tidak pernah minta maupun menerima. Jadi kita sepakat karena kami sudah diberkati di ladang kami. Jadi dimanapun Tuhan percayakan saya harus melayani, saya harus berkorban untuk pelayanan itu. Jadi kalau hitung-hitungan manusia, begitu saya telepon, Pak Gus bisa nggak pelayanan Natal di Banyuwangi untuk ketemu pendengar radio, karena kami hampir 1 tahun setiap hari Rabu kami mengisi siaran radio bersama Ibu Aina. Kalau hitung-hitungan bisnisnya mah ngapain jauh-jauh ke Banyuwangi? 6 juta, belum hotelnya, belum makannya. Kami harus siapin paling nggak kan 8 juta, 10 juta. Belum oleh-olehnya Bapak Ibu. Tapi kita setia. Saya bilang sama pemilik radio, oke, saya siap. Walaupun duit belum kepegang. Berapa kali saya punya pengalaman seperti itu. Jadi anggaran belum ada, tapi begitu undangan ini sudah ada, saya bilang siap. Termasuk waktu saya ke Pontianak. Gak ada uang, pengangguran waktu itu. Suruh pelayanan di Pontianak. Spanduk sudah tersebar di mana-mana. Perayaan Natal beberapa gereja. Saya harus berangkat ke Pontianak dalam kondisi yang belum pegang uang. Masih pelayanan di Boyolali, ditelepon. Bu Aina, Bu ini temanya apa? Jam berapa pesawatnya? Kita mau jemput. Kita nggak ada jawab. Pura-puranya bilang, sebentar ya, saya lagi pelayanan di Boyolali. Kayak sok sibuk banget. Padahal uangnya nggak ada. Kagak ada uang, belum beli tiket. Tapi tiba-tiba Tuhan cukupkan, saya bisa beli tiket ke Pontianak. Termasuk juga yang ke Banyuwangi. Waktu mau berangkat ke Banyuwangi, kita kan orang Tangerang, jadi kalau mau ke kampung ya pasti tanya dong oleh-oleh. Pak, mau oleh-oleh apa? Mau dibawain apa? Wajar dong, kita mungkin di sono nggak ada lah, kita mau beli apa dari sini gitu ya. Dibilang beberapa hari kemudian kita tanya lagi, Pak, mau oleh-oleh apa? Dari Jakarta mau dibawain apa? Tapi dia jawabnya beda. Pak, sebetulnya saya punya pergumulan udah lama banget. Apa tuh Pak? Saya kepengen punya ambulan katanya. Apa urusannya dengan saya? Bayangan saya roti apakah yang makanan di Jakarta, di Jawa Timur nggak ada? Saya akan bawain dari sini supaya ya keren-keren dikit lah bahasa sana gitu. Sampai saya bilang banyak roti moka. Saya depan pom bensin ada roti moka. Itu kesukaan saya. Jadi kalau kemana pun saya belinya roti moka aja, yang roti bolu gitu. Bayangan saya itu. Tapi apa yang dia katakan? Dia punya pergumulan, kepengen punya ambulan. Karena di daerah itu susah kalau ada orang sakit atau orang meninggal, dia harus sewa. Sedangkan bapak ini yang punya radio ini punya usaha sampingan peti mati. Jadi di areal anak-anak orang Kristen di daerah Banyuwangi, mungkin di arah ke selatan sini, hanya bapak itulah yang punya produksi peti mati. Dan punya produksi peti mati nggak kayak di Jakarta, nggak kayak di kota-kota besar. Kalau di kota-kota besar yang biasa 25 juta, yang luar biasa bisa ratusan juta. Tapi ini murah,
maksudnya memang ini sosial. Ya. Akhirnya kami berangkat ke sana. Kami berdua punya pemikiran, oke, kalau gitu kita akan nabur. Berapapun yang akan kita tabur, kan namanya orang nanam kan nanam dulu ya. Masalah buahnya nanti Tuhan yang ngurusin buahnya bagaimana. Pertumbuhannya juga biar Tuhan lah yang ngurusin pertumbuhannya. Begitu selesai siaran, kami berdua ngomong dengan istrinya, Pak, Bu, ini ada berkat sedikit, khusus saya menabur untuk beli mobil. Ya. Setelah berdoa selesai, semua acara puji Tuhan semua selesai, kami pulang ke Jakarta. Baru 2 hari di Jakarta ditelepon terus, Bapak saya mau bicara, penting. Berapa kali dia telepon, penting. Aduh, saya bilang, ada apa ya Pak? Pak, yang kemarin Bapak kasih buat nabur buat mobil, boleh nggak saya pakai? Karena kebetulan izin radionya habis. Jadi ini mau pakai buat izin radio dulu, boleh nggak? Saya bilang nggak apa-apa, pakai aja. Sampai kami ke kantor, ditanya sama pimpinan kami, gimana pelayanannya? Setelah puji Tuhan semua berjalan baik, semua berhasil, semua oke. Cuma saya ada cerita, jadi saya cerita yang ini begini, perlu mobil ambulan. Dan puji Tuhan pimpinan ini tergerak bantu. Oke, kalau gitu saya bantu. Bayangan saya membantunya ya mungkin ya lah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan gerakan lebih besar. Dan besoknya lagi pimpinan yang lebih tinggi lagi tanya lagi, tahun ini kita akhir tahun mau ngapain, ada nggak yang perlu dibantu? Oh ini Pak Agus nih, kasih fotonya lagi siaran, kasih foto saya di depan radionya, ini perlu ambulan begini bilang. Tuhan bisa gerakan orang ini, bukan orang Kristen ya, digerakkan. Dan saya terkumpul uang, saya bisa beli mobil buat ambulan. Haleluya. Itu luar biasa buat Tuhan. Jadi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kecil kalau ngomong berkat buat Tuhan. Jadi kalau yayasan ini sudah dibentuk, ya saya ngomong yayasan sebentar ya. Yayasan sudah terbentuk. Haleluya. Kita perlu PAUD. Kita perlu, yang utama adalah kita kepengen punya gedung gereja. PRT sudah ada, modalnya sudah ada. Bapak Ibu yang nabur kan di sini kan, buat uang PRT semua, Bapak Ibu yang nabur di sini. Kita tinggal doa bersama-sama bahwa kita percaya, yakin apa yang sudah kita tabur nanti kita akan tuai. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.